Perkenalkan, nama saya Arif Rifan, Koordinator PIPK PPSDM Kemendagri Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara penggunaan LMS yang dikembangkan oleh PPSDM Kemendagri Negeri Makassar. Kita langsung saja ke LMS-nya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu masuk ke daftar aplikasi PIPK PPSDM Negeri Makassar, bisa melalui pipk.ppsdmrekmakassar.kemendagri.go.id. Tampilannya seperti ini. Di sini ada pilihan LMS, Learning Management System. Tinggal kita klik saja LMS-nya. Tampilan setelah kita pilih LMS yaitu seperti ini, Bapak Ibu. Tampilan pertama yaitu adalah halaman untuk login terlebih dahulu. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa LMS yang dikembangkan oleh PIPK dan PPSDM Kemendagri Negeri Makassar ini memiliki beberapa fitur dan beberapa akun yang dapat diakses. Yang pertama yaitu adalah penyelenggara, kedua pengajar, dan yang ketiga yaitu peserta. Jadi untuk mengakses akun LMS ini ada 3 akun yang dapat berfungsi dan tampilannya akan berbeda. Ketika pengajar yang login maka tampilannya akan berbeda dengan ketika penyelenggara yang login, begitu pula dengan peserta yang login. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tata cara penggunaan LMS untuk pengajar terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena di fungsi pengajar ini perannya juga sangat penting nantinya dalam proses penggunaan LMS ini. Saya akan coba login menggunakan akun saya sebagai pengajar, yaitu saya akan masukkan NIP saya di sini. Kemudian paspor nanti akan disampaikan oleh penyelenggara dan nanti Bapak Ibu pengajar bisa menggantinya nanti di halaman edit profil pada saat telah login. Saya login. Baik, inilah tampilan awal ketika pengajar telah login. Di sini ada keterangan sebuah orang pengajar, kemudian ada dashboard, ada folder pembelajaran, ada soal, ada live chat, ada tugas peserta, dan ada edit profil serta logout. Saya akan menjelaskan satu persatu menu-menu yang disediakan. Menu yang pertama yaitu adalah folder pembelajaran. Untuk folder pembelajaran di sini, Bapak Ibu tinggal klik folder pembelajaran, kemudian di sini fungsinya hampir sama dengan Google Drive atau OneDrive atau seperti flash disk atau sebuah hard disk atau penyimpanan di komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi folder pembelajaran di sini merupakan tempat penyimpanan untuk tenaga pengajar terkait bahan-bahan yang akan mendukung dalam proses pembelajaran. Jadi semua tersimpan di folder pembelajaran. Misalnya saja Bapak Ibu mau mengupload sebuah tugas atau mau mengupload sebuah PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih bagian sebelah kanan, tinggal pilih upload, menu upload. Bagian sebelah kanan menu upload, kemudian di sini silahkan drop apa file Bapak Ibu yang dari komputer ke online. Bisa saja seperti ini. Bapak Ibu mau mengupload sebuah PowerPoint, tinggal diklik di sini, bisa langsung diklik, pilih dari dokumen mana, kemudian upload. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu membuat sebuah folder dalam folder pembelajaran ini. Jadi bisa membuat folder tersendiri, apa nama foldernya, ya kan? Bapak Ibu bisa membuat atau mengupload dalam bentuk folder, bisa juga mengupload dalam bentuk file. Jadi ada pilihan, beberapa pilihan. Jadi yang intinya fungsi dari folder pembelajaran ini kurang lebih sama dengan fungsi flash disk atau hard disk Bapak Ibu, tempat penyimpanan. Jadi silahkan diacak saja foldernya apa, ini dan sebagainya. Saran saya, Bapak Ibu buat folder terlebih dahulu seperti ini. Kita buat folder, misalnya foldernya Latsar. Kemudian create now, maka di sini akan ada folder Latsar. Nah, setelah ada folder Latsar di sini, kita klik Latsar. Bisa kita masukkan lagi file di dalam folder tersebut. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuat sesederhana mungkin. Nanti hanya di dalam, apakah di dalam folder itu masih bisa ditambahkan sebuah folder? Masih bisa. Misalnya contoh tadi Latsar, kemudian saya tambahkan new item lagi. Di sini misalnya saya buat folder nasionalisme. Saya create now. Maka akan ada folder nasionalisme itu lagi. Jadi di dalam nasionalisme disinilah saya menyimpan baik itu PowerPoint, kemudian baik itu modul, baik itu
video, pembelajaran, itu bisa saya simpan dalam folder itu. Jadi fungsinya kurang lebih sama dengan proses penyimpanan online seperti OneDrive dan Google Drive. Baik, saya lanjut lagi ke beberapa menu. Yang pertama di sini ada action hapus, kemudian ada action edit, ada action copy, dan ada action link. Nah, Bapak Ibu di sini bisa share juga melalui link folder Bapak Ibu. Di bagian bawah ini ada select all untuk memilih semuanya, unselect all untuk tidak memilih semuanya. Kemudian ada delete atau zip atau copy, sama fungsinya kurang lebih seperti itu. Jadi folder pembelajaran ini itu sangat mendukung, sangat berguna dan sangat berfungsi untuk menyimpan file-file pembelajaran, file-file yang penting dari seorang tenaga pengajar secara online. Jadi untuk menyimpan file-file secara online itu melalui folder pembelajaran ini. Saya lanjut. Di sini menu berikutnya yaitu adalah soal. Untuk menu soal ini, menu soal di sini terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat kategori dulu. Jadi apabila ingin membuat sebuah ujian seperti pretest atau posttest, bisa memanfaatkan juga aplikasi LMS ini untuk membuat soal. Namun sebelum membuat soal, terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat sebuah kategori. Kita klik buat kategori soal. Kita tentukan dulu apa nama kategori soalnya nih. Contohnya, ini kategori soal untuk nasionalisme. Saya ketik nasionalisme. Kemudian saya klik tambahkan. Nah, maka untuk kategori nasionalisme itu sudah ada. Nah, dibuat soal, saya sudah bisa buat soal karena terlebih dahulu saya pilih dulu ini soal untuk kategori apa. Ini sebenarnya untuk memisahkan biar mempermudah Bapak Ibu dalam hal menyimpan sebuah soal dalam bentuk folder-foldernya. Jadi misalnya nasionalisme terlebih dahulu, klik nasionalisme. Di sini Bapak Ibu silahkan masukkan apa soalnya. Misalnya siapakah tokoh, seperti itu. Bisa diklik, bisa diketik atau bisa di-copy juga dari Word Bapak Ibu. Kemudian di sini pilihan jawaban. Jadi misalnya pilihan A, Bapak Ibu tinggal pilih misalnya A B.J. Habibie. Kemudian B siapa misalnya Yusuf Kalla. Kemudian C misalnya tokoh misalnya Joko Widodo. Kemudian yang pilihan D misalnya siapa? Mungkin soalnya kita sederhanakan saja. Soalnya misalnya pilihan D itu Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, di sini misalnya soalnya itu adalah siapakah Presiden Indonesia, ya kan? Kemudian di sini saya tulis B.J. Habibie, kemudian Yusuf Kalla, Joko Widodo, dan Ma'ruf Amin. Untuk mengetahui mana pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu tinggal pilih di sini opsi apa yang benar. Misalnya yang benar adalah opsi C, maka pilih opsi C yang benar karena misalnya di sini Joko Widodo. Kemudian kita pilih tambahkan. Nah, setelah tambahkan, ini soal pertama sudah masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pertama buat kategori dulu, fungsinya kategori biar soal itu terkelompokkan masuk dalam soal kategori apa. Kemudian kita tinggal memilih satu persatu poin-poin soalnya, opsinya, dan jawaban benarnya. Begitu pula selanjutnya, mau buat soal yang baru, pilih kategori dulu, kemudian pilih soalnya seperti apa, opsinya apa, kemudian pilihan jawaban benarnya seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur live chat. Nah, live chat di sini gunanya sebenarnya untuk media suara atau tenaga pengajar untuk membuat sebuah forum diskusi melalui chatting. Jadi secara online. Jadi live chat di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah chatting tanpa melalui WhatsApp. Jadi kita menggunakan fitur aplikasi LMS yang kami sediakan. Contoh judul chatnya ini, misalnya judul chatnya itu adalah chat sebuah diskusi. Misalnya kita ambil contoh lagi, misalnya judulnya nasionalisme. Kemudian deskripsinya di sini Bapak Ibu bisa simpan sebuah pertanyaan, misalnya sebutkan kelebihan beberapa tokoh berikut. Oke, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih tambahkan. Jadi daftar chat yang Bapak Ibu tadi tambahkan, di situ akan muncul di sini menu nasionalisme yang tadi saya buat. Kemudian tinggal pilih join. Ini deskripsinya apa? Kemudian tinggal pilih join. Nah, ketika Bapak Ibu join, di situ Bapak Ibu bisa langsung
saling berkirim pesan antar peserta dan tenaga pengajar. Dan adapun hasil rekaman chatnya nanti ini dapat langsung diambil oleh penyelenggara. Seperti itu. Penyelenggara juga akan dapat bisa join di fitur chat yang Bapak Ibu telah buat. Saya lanjut. Yang berikutnya yaitu adalah tugas peserta. Untuk tugas ini, misalnya saja dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu tenaga pengajar ingin memberikan tugas kepada peserta untuk dia-upload. Nah, untuk dia-upload tugasnya, maka Bapak Ibu buatnya di menu yang ini, tugas peserta. Misalnya tugasnya buat narasi, misalnya narasi tentang nasionalisme. Nah, misalnya itu tugasnya. Kemudian klik tambahkan. Nah, di sini akan ada daftar tugas. Di sini saya coba tadi membuat video atau buat narasi. Di sini sudah ada daftar tugas. Dan nanti di menu peserta itu bisa muncul upload tugas. Jadi peserta nanti yang akan mengupload apa tugas yang Bapak Ibu berikan. Di mana nanti file yang diupload oleh peserta itu akan masuk di folder pembelajaran yang ada di sini, folder pembelajaran. Nanti akan masuk di sini di tugas peserta. Folder pembelajaran dan tugas peserta. Di situ akan masuk seluruh daftar tugas peserta yang peserta upload. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Yang terakhir yaitu adalah edit profil. Di sini Bapak Ibu bisa mengganti paspor barunya Bapak Ibu sekalian. Misalnya mau mengganti paspornya apa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah logout. Nah, kalau logout ini berarti semua proses telah selesai. Jadi seperti itu gambaran tentang bagaimana cara penggunaan LMS yang dikembangkan oleh PPSDN Regional Makassar untuk tenaga pengajar. Apabila ada saran dan kritik mohon disampaikan kepada kami agar kami dapat terus mengupdate perkembangan yang terbaru dan perbaikan terkait LMS ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.